Hai, perkenalkan nama saya Alvina Zuratina Fida. Perkenalkan, nama saya Faulisa Fitara Amalia. Halo, nama aku Alisa Fira Tunisa. Semuanya, kenalin aku Tegar Bimantara Lambang. Halo, perkenalkan nama aku Rena Solahi Wiranto. Gimana sih sebenarnya sistem perpolitikan di Cina? Ya soalnya kayak yang kita tahu bisa dibilang Cina tuh kan negara yang dikuasain sama satu partai politik aja ya. Dikuasain sama Partai Komunis Cina. Padahal sebenarnya di Cina tuh ada partai-partai lain, tapi tetap pemerintahannya nggak bakal lepas dari Partai Komunis. Sekalipun masih ada kritik di sana-sini, Shanghai jelas menjadi simpul ekspos keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Keberhasilan ini juga menjadi hal yang spesial karena ini menandai transformasi Tiongkok dari sebuah negara komunis yang sentralistik menjadi negara yang walaupun masih komunis dari sisi pemerintahannya, tapi sedikit banyak telah menerapkan kapitalisme ekonomi. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Sejak tahun 1949, negara Tiongkok menganut ideologi komunis sosialis di bawah naungan Mao Zedong. Negara ini mengambil seluruh aspek seperti politik, sosial, dan ekonomi dengan sistem satu partai di bawah Partai Komunis Tiongkok. Namun, pada tahun 1987, Deng Xiaoping membawa perubahan lewat kebijakan Reform and Opening Up, yang dimana negara Tiongkok ini menggabungkan antara sosialisme dengan mekanisme pasar yang biasa disebut dengan sosialisme karakteristik di Tiongkok. Meskipun ekonominya tumbuh pesat, Tiongkok menghadapi stigma sebagai ancaman global. Sebagai respon, mereka mengusung konsep Stateful Development, yaitu kebangkitan damai bukan ancaman. Sistem hukumnya tetap berlandasan Konstitusi 1982, dominasi PKT, sistem satu partai, dan negara yang bersifat ateis. Berbeda dengan Indonesia, negara ini memiliki sejarah ideologi yang berbeda dengan negara Tiongkok. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1945, bangsa ini memilih jalan sendiri dan tidak mengadopsi ideologi asing. Penerapannya belum selalu ideal. Korupsi, konflik sosial, dan radikalisme menunjukkan bahwa Pancasila harus terus diinternalisasikan. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai ideologi nasional. 5 sila Pancasila dari ketuhanan hingga keadilan sosial memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang majemuk dan religius. Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Sistem hukumnya bersifat pluralistik. Gabungan hukum adat, agama, dan nasional. Semua berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat Pancasila. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang perbedaan penerapan ideologi di negara Tiongkok dan juga di Indonesia. Di mana, seperti yang kita ketahui, Tiongkok menganut ideologi komunisme, sedangkan di Indonesia menganut ideologi Pancasila. Di mana, seperti yang kita ketahui, di sini perbedaannya sangat jelas sekali, bukan seperti salah satunya dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum, di negara Tiongkok, hukum itu digunakan sebagai alat negara. Jadi hukumnya tuh tidak netral, di mana di situ tuh menjadi sebuah penguat dari partai itu sendiri, sedangkan di Indonesia segala hukum harus didasari dari ideologi Pancasila, jadi semuanya harus berhubungan dengan Pancasila. Nah, selanjutnya ada dalam bidang politik, di mana di negara Tiongkok politik itu hanya ada satu partai yang diakui, sedangkan seperti yang kita ketahui di Indonesia memiliki banyak partai yang dimana kita bisa ikut secara sukarela. Selanjutnya adalah dalam bidang agama, di mana sebenarnya dalam negara Tiongkok agama itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan PKT, Partai Komunis Tiongkok. Jadi di negara Tiongkok agama itu semuanya diatur oleh negara. Nah, sedangkan di Indonesia agama itu harus sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap umatnya itu dibebaskan dalam memilih agama, namun harus sesuai dengan sila yang pertama. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah di bidang sosial budaya, di mana di negara Tiongkok kebebasan berekspresi itu sangat dibatasi. Seperti ketika seorang penulis itu sangat dibatasi dalam menciptakan karyanya. Sedangkan seperti kita ketahui di negara Indonesia sangat bebas dalam berekspresi. Kita bisa melakukan banyak hal, menyampaikan aspirasi dengan mudah. Kelebihan dan kekurangan masing-masing ideologi negara. Yang pertama, penerapan ideologi di Tiongkok memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya antara lain, yang pertama, pemerintah bisa bergerak dengan cepat dan tegas. Karena Tiongkok menganut sistem satu partai yang artinya hanya satu partai, yaitu Partai Komunis yang berkuasa,
maka pembangunan menjadi berjalan lebih efisien tanpa banyak hambatan. Yang kedua, ideologi dibuat sesuai kebutuhan zaman. Meskipun menganut sistem ideologi komunis, pemerintah Tiongkok tetap memberikan kebebasan untuk berekonomi supaya bisnis berjalan dengan lancar. Namun, ideologi dan politik tetap terawasi dengan ketat. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, kebebasan dalam beragama dan berpendapat dibatasi. Meskipun konstitusi Tiongkok menyebutkan keberagaman keagamaan diperbolehkan, namun pemerintah masih membatasi beberapa praktik keagamaan, terutama pada minoritas seperti Muslim. Yang kedua, rakyat tidak punya banyak pilihan dalam politik. Karena hanya ada satu partai, rakyat tidak dapat memilih pemimpin dari partai yang lain. Dan pendapat yang berbeda tidak dapat diekspresikan secara terbuka. Yang selanjutnya, penerapan ideologi di Indonesia. Kelebihannya yaitu, yang pertama, Pancasila menghormati keberagaman budaya dan agama. Pancasila sebagai dasar negara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dan semua agama resmi diakui dan dilindungi. Kemudian, yang kedua, demokrasi memberi ruang bagi semua orang. Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan ikut serta dalam politik secara terbuka. Selanjutnya kekurangannya, yang pertama, nilai Pancasila masih belum maksimal. Pelaksanaan nilai Pancasila masih belum maksimal sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat. Yang kedua, penggunaan politik identitas masih marak terjadi. Penggunaan politik identitas, khususnya dalam kampanye yang menyoroti isu etnis atau agama, masih marak terjadi sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Ideologi Tiongkok secara keseluruhan sulit ditetapkan di Indonesia karena ada perbedaan dasar dalam sistem politik, nilai-nilai demokrasi, dan budaya hukum yang dianut dalam kedua negara tersebut. Terdapat 3 perbedaan mendasar. Yang pertama ada perbedaan sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis dan sistem pemerintahan Tiongkok menganut sistem otoriter dengan partai tunggal. Yang kedua ada kebebasan sipil, yang dimana model Tiongkok ini tidak menjamin kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak oposisi, yang dimana model ini tidak sesuai dengan sistem yang ada di Indonesia yang menjamin atas hak-hak tersebut. Ketiga ada budaya politik, di mana masyarakat Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pluralisme politik dan kebebasan beragama, yang dimana kurang cocok dengan pendekatan ideologis Tiongkok yang cenderung homogen. Meskipun tujuan dari ideologi komunisme Tiongkok dan ideologi Pancasila memiliki beberapa kesamaan, yakni sama-sama bercita-cita untuk menerapkan suatu kemerdekaan yang memiliki dunia baru, di mana dunia baru yang dimaksud itu adalah yang bebas dari adanya eksploitasi, yang bebas dari adanya kekerasan, anarkisme, dan adanya perdamaian di dalamnya. Namun dalam pengaplikasiannya tentunya sangat berbeda, di mana ideologi komunisme Tiongkok diterapkan secara komunal, yaitu seluruh keputusan berada di tangan pemerintah, sehingga rakyat memiliki ketidakbebasan dalam hal berekspresi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan dalam hal politik, agama, keadilan, HAM, dan juga demokratis. Sedangkan ideologi Pancasila dalam pengimplementasiannya yaitu secara demokratis, di mana walaupun seluruh keputusan dan hukum berada di tangan pemerintah, namun dasarnya adalah rakyat, sehingga secara langsung maupun tidak rakyat berpartisipasi dalam pembentukan keputusan tersebut. Dan juga dalam ideologi Pancasila, masyarakat memiliki kebebasan dalam berekspresi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni kebebasan dalam hal beragama, HAM, atau hal-hal lain yang belum bisa dicapai oleh ideologi komunis tersebut. Jadi kesimpulannya, walaupun ideologi komunis ini sudah ada, namun rasanya sangatlah tidak cocok apabila diterapkan di negara Indonesia ini. Dikarenakan sejak awal kebebasan dalam berekspresi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah diterapkan sejak dahulu kala, yakni kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam HAM, dan juga kebebasan dalam demokrasi. Dan di mana kebebasan-kebebasan ini sudah dijunjung dan dijadikan nilai yang luhur dalam pembentukan ideologi Pancasila.
yang tentunya belum bisa dicapai oleh ideologi komunis itu sendiri. Dan juga perlu adanya penanaman nilai-nilai luhur Pancasila ini secara lebih instan, yaitu sedari kecil dalam kehidupan sosial, yakni berbangsa dan bernegara, guna menjaga dan menciptakan suatu perdamaian atau dunia baru yang telah menjadi cita-cita Pancasila itu sendiri.